palsu kali. Ya elah, aku mau nanya dong. Kenapa? Aku penasaran deh, gimana sih rasanya menjadi mahasiswa semester akhir dengan label yang serem itu? Kalau kamu tanya ke aku, jelas aku nggak tahu dong Tan, karena aku baru Betul semester sih, 5 ya, Say. Gitu. Tapi jujur, aku juga penasaran sih, Tan. Kayak makanya. gimana ya semester akhir tuh? Kayak ibaratnya kalau kita ibaratin kayaknya ya, Mm-mm. mahasiswa semester akhir tuh kayak satu kakinya tuh masih di kampus, satunya lagi tuh udah jalan kayak nyari-nyari kerjaan Oh, gitu. berarti agak split ya dia ya. Bener Oke, banget. Tapi paham. otaknya masih di sini, kerjain skripsi. Oke, aku paham. Aku paham. Mungkin untuk menjawab itu, karena kita Hmm, sama-sama belum berada di tahap akhir itu, gitu ya. Mungkin kita benar. akan berbicara dan ngobrol-ngobrol bareng sama gestar yang memang sudah mahasiswa semester akhir gitu, Bel, untuk menjawab apakah rasanya menjadi mahasiswa semester akhir, gimana ngatasin burnout-nya, terus juga gimana biar tetap semangat dan tidak demotivated gitu ya. Di tengah banyaknya, apa sih kalau skripsi itu? Pressure. Revisi, Oh iya, revisi revisi. juga. Tapi pressure juga sih, Benar. gitu. Nah, jujur aku udah nggak sabar sih Tan, karena udah banyak pertanyaan yang ingin aku tanyain ke mereka kayak, Kak, tipsnya dong, biar aku tuh bisa curi start gitu Bener, loh. sama lagi aku juga. Maka dari itu, aku minta kamu, Bel, dan juga Fox di rumah untuk stay tune terus karena kita bakal bahas yang mendaging banget. So, visit talk, ngobrol yuk! Halo Fox, balik lagi di Visit Talk. Ngobrol yuk! Oke, Kak Bel, kita udah bersama kakak-kakak yang tadi kita omongin itu, yang di semester akhir itu. Mungkin kita langsung kenalan aja kali ya, kakak-kakak boleh sebutin nama, jurusan, sekarang semester berapa, dan satu kata buat mahasiswa semester akhir. Boleh dari yang mana dulu ya? Ladies first. Ladies first, Ladies oke, first. ladies first. Oke. Perkenalkan, namaku Salsa Bilaris Katama dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Oke, Oke, hai Kak Salsa. Panggilannya Kak Sal? Bila. Sal. Oh, Bila. Bila. Salah ya kita ya. Iya, mungkin Bila nanti ya. Gitu. Oke, next boleh kakak-kakak yang agak ganteng ya. Wah. Kok agak ganteng? Maksudnya ganteng biar nggak kelihatan Terima nemen banget kasih. gitu. Iya. Halo, perkenalkan aku Ray dari Ilmu Politik 2022. Salam kenal semuanya. Halo Kare, aku udah dari Ilkom dan juga Ilpol gitu ya Kak Bel. Benar banget. Nah, kita sudah bersama narasumber kita yang tadi kita udah omongin dikit ya Iya, di betul. depan gitu. Nah, mungkin kita langsung tanya-tanya aja nggak sih, Tan? Setuju. Karena jujur aku juga banyak banget pertanyaan di otak aku yang pengen aku sampaikan kepada mereka. Dan Kak, tolong tipsnya, karena aku Betul. bentar lagi mau menjadi mahasiswa akhir gitu kan, biar bisa curi start dulu gitu Yes. kan. Mungkin kamu dulu nih kalau udah menggebu-gebu banget kayak let's go bertanya. Gitu. Oke, nah aku tuh pengen banget tanya nih Kak. Yang pertama, jadi tuh aku penasaran banget apa sih yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata mahasiswa akhir. Mungkin bisa dari Kak Ray dulu Kak ya. Boleh Kak Ray dulu. Satu kata ya? Iya, Iya, satu kata. Dan alasannya mungkin iya, ya. benar, satu kata. Mungkin dua kata kayaknya nih. Boleh, nggak apa-apa nih. Boleh ya? Luar biasa. Luar biasa. Karena nih, mahasiswa akhir itu luar biasa karena dia harus siap jasmaninya, siap psikologis, dan yang lain-lainnya itu. Oke, Pasti oke. banget karena bakal dibantai habis-habisan. Oke. Serem ya dibantai Betul. gitu. Oh, boleh agak jangan nakutin nggak? Agak kita kan mau gitu ya, Oh, iya, jadi iya. iya. Luar biasa kan, luar biasa kuat, luar biasa hebat gitu ya. Benar, Oke. benar, benar. Kalau dari Kak Bila gimana? Kalau dari aku mungkin lebih nakutin lagi ya. Burnout. Burnout, Oke. oke. Agak ini British ya dia ya. Oke. Kenapa Kak? Kenapa burnout? Karena walaupun apa ya, menurut aku walaupun udah lancar ngerjain skripsinya, tetap aja menurutku tetap ada fase burnout ketika lagi ngerjain skripsi. Oke. Wajar sih, karena itu kan kayak harus mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang dan dalam waktu juga gak sebentar. Ini wajar banget sih burnout. Betul. Dan jujur aku ini udah agak mulai burnout jadi Oh, gitu. burnout walaupun semester Oke. akhir ya. Aku juga tapi mau ngomong gitu, tapi kalian agak lebih di atas jadi nggak pede sumpah. Oke, mungkin pertanyaan dari aku. Gimana rasanya setelah kalian sadar kalau kalian udah ada di tahap akhir sebagai mahasiswa? Apakah itu stres atau itu lega atau malah bangga atau mungkin gabungan semuanya dan kalian kan juga harus ngelawan diri sendiri nggak sih di semester ini? Nah itu gimana tuh rasanya tuh? Dari Kak Bila dulu berarti. Kalau aku jujur rasa terpacu sih.
Oh, terpacu Udah, dalam iya. melodi gitu ya. Berpacu. Yes, thank you Kabila. Iya, jadi aku ngerasa terpacu karena aku sadar aku udah semester 7, udah bukan fasenya untuk main-main. Jadi selesaikanlah apa yang sudah dimulai. Oke, wah, ini aku merinding kalau Kick Candy. Oke, kalau dari Karya gimana? Bangga sih ya. Oh, bangga. Bangga banget ketika udah dapat di posisi yang saat ini itu, dan kemudian juga ini pasti momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa gitu. Ketika dari semester 1 sampai dengan semester akhir, inilah saatnya untuk tampil dari versi yang luar biasa. wow, luar biasa. Lagi Tepuk tangan dulu nggak sih? Tapi benar sih kayak ada rasa bangga karena kan kita udah ngelewatin banyak step kan berarti Betul. sebelumnya, dan gak nyangka mungkin kita udah di fase ini gitu kan, karena tadi sebelumnya mungkin karena kuliah gak berasa gak sih Kak? Aku Iya. sih ngerasanya gitu ya. Waktunya. Waktunya. Tapi gak tau kalau di semester akhir ya jadi berasa banget ya, gak tahu Jadi ya. Panjang nggak sih ya? Gitu. Iya. Tapi iya sih jujur kalau dipikir-pikir kayak pas udah di semester 7 kayak Gini aja gitu ya. Kan baru kemarin ya kita nyanyi betul. generasi Sudirman gitu. Sekarang udah jadi bentar lagi mau nyanyi lagi tapi Nyanyi sudah apa? gitu. Oh iya. Oh, di wisuda nyanyi lagi kah? masuk ke geraha lagi bukan buat Kayaknya ST. Oh iya bener. benar. Wisuda. Benar. Bener banget. Tapi Kak, aku juga pengen tanya lagi nih Kak Ray dan juga Habila. Pastinya untuk sampai di titik ini kan itu bukan suatu hal yang mudah ya. Pasti Setuju. banyak tantangan, terus rintangan yang udah dilalui sampai sejauh ini. Nah mungkin bisa kali diceritain Kak kayak momen apa sih yang paling mungkin memorable dan mungkin fase terberat Kakak sampai saat ini. Mungkin bisa dari Kak Ray dulu kali. Momen yang paling berkesan tuh justru di bimbingan ya. Oh, kenapa tuh? Di bimbingan itu kan dimana kita ketemu sama dospem, kadang nggak cuma berbicara terkait revisi ya, kadang juga curhat ke sana kemari terkait dengan persoalan, baik itu di rumah ataupun kemudian pertemanan, sampai dengan nanti setelah lulus mau apa gitu. Oh my god. Jadi kayak benar-benar dospem itu jadi orang tua yang kedua gitu untuk kita sebagai seorang mahasiswa akhir. Mungkin kadang kalau mahasiswa yang lain itu lebih ada yang beberapa yang takut ya ke Iya dosen. benar. Itu tapi yang paling memorable tuh di situ karena benar-benar proses bimbingan itu adalah jadi satu-satunya tempat curhat. Situ juga. Jadi benar-benar Oke. kerasa. Kili berarti kamu cocok Kak sama dospem kamu? Sangat cocok sekali. Oke. Terima kasih, Prof. Oh, makasih, Prof. Siapa tuh? Prof Sofa. Oh, Oke. oke. Kalau dari Kabila gimana Kak? Yang memorable ya? Iya. Iya. Berarti pas udah masuk tahap skripsi atau dari kuliah? Iya, dari tahap skripsi Oke. aja. Tahap skripsi memorable adalah ngerjain skripsi bareng temen. Oh, Kenapa? Karena benar-benar di situ sharing, ngeluarin apa yang dirasa banget ketika udah jadi mahasiswa akhir gitu. Mungkin ada yang tahapnya udah berbeda, ada yang udah sempro, ada yang belum, atau yang masih belum ngajuin judul. Jadi beneran kerasa pertemanannya itu di situ gitu. Apalagi kan kita sering dengar kalau misalnya dari semester 1 itu teman berkurang kan. Terus Iya, habis itu benar. ganti-ganti gitu. Benar. Nah menurut aku teman yang aku rasain sekarang tuh bener-bener teman aku banget gitu. Oke. Karena bisa berjuang bareng, struggle bareng. apakah itu teman dari pas maba juga sampai sekarang? Iya. Wow. Berarti di sini pertemanan diuji Kak. Iya, betul. Iya kan? Bisa Betul. kalau skripsi kan kayak dari masing-masing baik gitu kan. Benar seleksi alam. Yang penting aku selesai gitu misalnya. Iya dapat benar sendiri. masing-masing aja gitu. Nah, tapi kalau masih berteman sampai fase skripsi aja kita Betul. biar nanti teman nih. Iya Nah. betul. Malah enak Teman sih, Kak. kandung. Iya teman kandung, teman mantan kandung ya. Oke, pertanyaan dari aku, kita tahu kalau misalkan sebagai mahasiswa akhir itu tekanannya banyak banget. Misalkan bisa dari diri sendiri, bisa Benar. dari keluarga, dari Benar. dosen, dari teman-teman dan lain sebagainya. Tapi yang aku penasaran nih, apa sih tekanan terbesar sebagai mahasiswa semester akhir? Di antara sekian banyak tekanan itu. Dari Kabila dulu mungkin. Boleh. Tekanan. Ya itu sih paling dari diri sendiri. Oh, diri sendiri. Iya. Kenapa? Gimana cara manage diri sendiri buat gak mager, Oke. buat berani bimbingan, apalagi kalau tahap-tahap pertama kayak misal bimbingan pertama, terus habis itu sempro kan juga baru pertama kali ya kita sempro. Iya. Orang bilang tuh sempro lebih deg-degan daripada semhas. Karena sempro ya itu pertama kali kita diuji sama dosen gitu. Tapi anggap aja ketika misalnya sempro itu kita lagi bimbingan tapi yang lagi ditonton sama orang gitu. Oke. Itu tips biar Kita bermain imajinasi Iya, gitu betul. ya. Biar bisa mengontrol diri kita gitu ya. Oke. Tapi kalau dari Kare Kare gimana nih? gimana? Sama juga sih ya, tantangan terbesarnya adalah diri sendiri. Mungkin Oke. kalau yang lain jadi tantangan tapi nggak sebesar
Karena diri sendiri itu kan yang kemudian bisa membawa kita itu mau kemana gitu kan ya. Dan tentunya kadang ada jiwa perfeksionis. Ini yang paling mengganggu banget. Aduh. Kadang ketika kita mau nentuin judul aja nih ya, atau topik aja ya, nggak mau deh yang sederhana kayak gini. Basic-basic gitu ya. Basic-basic nggak mau deh. Pengennya yang keren deh, yang tinggi. beda Tapi kita gitu nggak ya. tahu kalau nanti itu apakah akan memudahkan kita atau enggak. Iya, Betul. Dan nantinya, jadi ketika pusing, salah nyalahin sendiri. diri sendiri Iya. gitu. Ada waktu itu Ada waktu itu berbeda gitu. Jadi maumu apa gitu. Benar, itu emang harus menentukan tujuan tuh dari Betul. awal kayak kita planningnya mau gimana nih selama ngerjain skripsi gitu ya. Betul. Biar alurnya juga jelas kayak dari A ke Z, enggak A ke Z balik lagi ke A Betul. gitu kan. Ada waktunya juga ya kak. Iya. Mungkin itu juga yang dirasain kakak yang lain mungkin yang ada berangkat mungkin lulusnya agak terlambat juga itu karena ada perkelahian Benar, dengan jangan diri sendiri gitu Betul. ya. Oke. Nah, tapi kak aku pengen tanya nih untuk Kak Ray dan juga Kak Bila, misalkan dikasih kesempatan buat mengulang waktu, kalian ada nggak sih pesan buat diri kalian di waktu awal kuliah dulu kayak kalian pengen ngomong apa gitu? Mungkin dari Kak Ray. Yang pertama, catat semua mata kuliahnya itu, materinya. Yang kedua, sering-sering banget ke perpustakaan sejak semester 1. Itu aja. Oke. Kayaknya Kak Ray ini seperti membahas suaranya gitu deh. Betul, ini agak menyenggol aku ya. Kayak belum pernah gitu kan ya. Oke. Oke. Tapi kalau dari Kak Bila, kalau dari aku bener pertama catat materi karena aku tipe yang kalau kuliah udah dengerin doang gitu. Terus atau enggak moto doang nggak sampai screenshot atau enggak nge-SS PowerPoint gitu ya. Itu isinya galeri cuman materi Tapi tapi nggak dibaca. Iya, udah berdebu di Iya. galeri itu. Terus yang kedua menurut aku tadi apa ya? Oh ya, ngerapiin file apapun itu yang kita terima selama perkuliahan di folderin rapi gitu. Itu pesanku buat diri sendiri dan teman-teman. kayaknya Kak Bila ini tipe-tipe yang foto nanti aku catat di kos gitu. Tapi aduh kok nyampe kos malah makan nasi padang gitu ya. Oh, oke. Wah, ternyata banyak banget dan dalam banget Betul. ya. Aku merasa kayak dikasih start lebih sih sama kakak-kakak karena banyak aku kan masih jauh banget. Enggak jauh banget sih. Jauh aja gitu ya. Agak jauh aja gitu kan. Jadi aku ngerasa oh ini benar juga. Terus makin gak dikasih tahu. Yang mana dulu yang harus dikerjain gitu. Aku Jadi kamu berantem dengan diri sendiri. Betul. Gitu. Nah, tapi kan setelah kita ngobrol-ngobrol dari topik yang mungkin lumayan berat ini, kayak kita butuh sesuatu untuk merefresh otak kita nggak sih? Biar kita segar lagi dan semangat lagi. Nah, kayak selain kita akan ada games, tapi itu di segmen selanjutnya. So, stay tune terus di Visi Talk. Ngobrol yuk. Hai, halo folks, balik lagi di Visi Talk. Ngobrol yuk. Baik, setelah tadi kita sudah berbincang sama kakak-kakak ini, kita mau main game karena tadi udah agak jadi ikutan burn out gitu. Pusingnya ke bawah gitu kita. Betul. Apalagi ya harus misalnya mungkin kayak di fase-fase pusing nih Betul. kita segarkan pikirannya dengan bermain games ini. Nah, nggak tahu antara makin segar atau makin burn out, kita nggak janji ya. Oke, aku akan menjelaskan. Jadi nama permainannya adalah Pick and Speak. Oke, bareng-bareng ya. Tuh, 2, 3. Pick and Speak. Oke, jadi cara bermainnya itu ada kartu di sini yang sudah disediakan sama tim kreatif kita yang kece-kece. Nanti ambil, terus nanti ganti-gantian buat ngambil kartunya, terus nanti tinggal dipilih. Di dalam situ ada kayak disordered gitu loh, Kak. Terus nanti mungkin kasih alasannya sedikit. Kalau mau nambahin satu sama lain, nggak apa-apa banget. Oke, ready? Pernah nggak ready? Oke, ready ya. Oke, boleh dari Kak Ray dulu, mungkin ngambil kartunya dulu. Oke, aku ambil satu. Oke. Apa tuh? Aduh, penasaran deh. Dosen sering lupa siapa kamu atau dosen terlalu ingat kamu? Waduh, ini bener-bener dilema nih. Oke. Dosen terlalu ingat saya.
Oke, tapi ini nyata ya Kak? Emang Nyata. terlalu ingat sama kamu ya Kak? Nyata. Gitu. Oke. Karena tuh dosen itu selalu melihat kalau misalkan aku tuh bimbingannya selalu awal, selalu ada terus, bahkan dosen tuh selalu bilangnya kamu lagi. Oke, Gitu. paham. Bosen ya? Bosen gitu. Bosen tapi jadi dipercaya juga nggak sih Kak? Bener, Iya, kayak anak rajin nih Iya, gitu. bener. Banyak benefitnya. Iya. Benar. Oke. Oke. Oke, lanjut Kak Bila. Boleh. Ambil. Lebih pengen dapat nilai A tapi prosesnya nyiksa, atau nilai B tapi perjalanan skripsinya tenang-tenang aja. Mending A, ya A benar. garis keras pokoknya. Kenapa tuh Kak? Karena ya ngapain B kalau misalnya bisa A. Bisa A ya? Dari kata pusing-pusing dikit Iya. selesai gitu kan? Nyiksa dikit refreshing gitu kan Oke. gampang bisa. Oke. Ini. Bener-bener. Takut malah menyesal di akhir ya. Dan tadi aku ngeliat jawabannya langsung Iya. yakin tanpa harus Sama-sama ini nih kayak mikir. perfeksionis deh. Oke. Kelihatan. Sama-sama kita tuh mahasiswa yang rajin, ambis, Iya, dan benar, pinter perfeksionis. gitu gak sih, Oke. Tan? Boleh Karin, lanjut Karin. Lanjut. Lebih pilih laptop hang pas mau sidang atau printer rusak pas mau jilid. Wah ini gampang nih. Nah, Poin gampang ini ya. aku udah milih ini. Lebih milih printer Printer. rusak pas mau jilid. Iya. Sesimpel Karena- kita tinggal ke tukang fotokopi lain. Betul. Di Gerendeng itu banyak banget Benar. sampai Karangmangkal, jadi nggak perlu Benar. pusing terkait Betul. itu. Maksudnya kalau laptopnya nge-hang ini nggak jadi ya. Nggak jadi, ya nggak Benar. jadi banget. Itu bikin panas dingin. Iya betul. Tapi ada pengalaman gitu nggak Kak? Laptopnya hang? Ah, nggak ada. Oh, nggak ada. Jangan Alhamdulillah. sampai ya, Jangan Kak. sampai. Oke. Jangan sampai. Kamu ada Tapi nggak? fun fact-nya di TikTok tuh ada konten yang ujian mau sempro itu bukan ujian di kita ya, tapi di kabel HDMI-nya. Wah benar-benar. Wah benar-benar. Ada tuh di TikTok kayak gitu. Oke. Bikin panik ya. Oke. Boleh lanjut Lanjut, Kak Kak Dila. Dapat gelar tapi belum yakin arah hidup, atau belum lulus tapi udah nemu passion. Aduh, sulit nih. Aku bingung sih sejujurnya. Apa Ya. ya? Dapat Lima. gimana ya? Aku bingung nih. It's okay, kamu tinggal tambah-tambahin alasan aja, ngarang-ngarang nanti kalau Oke. selesai dikit aja. Oke, belum lulus tapi udah nemu passion. Karena posisinya sekarang aku belum gitu. lulus. Tapi sebenarnya aku tahu passionku di mana. Paham. Bener. Paham. Ya karena tahu passionnya jadi Iya. bisa menggambarkan setelah Betul. lulus mau ngapain Ngapain gitu ya. dan bisa jadi motivasi juga untuk yuk cepetan lulus yuk biar tahu nih mau Betul. ngapain gitu. Bener banget. Oke. Lanjut Kare, Lanjut, Kare, ada betul. lagi. Ditanya kapan lulus atau ditanya skripsinya udah bab berapa? Apa Kayak tuh jawabannya Kak? Deng. ditanya kapan lulus. Wah, kenapa tuh? Kenapa tuh Kak? Besok lulus ya. Besok lulus. Besok, iya. ya, besok apa Besok nih, nggak tahu lulus. ya? Iya. Iya benar-benar. Jadi lebih enak ini karena terpacu. Oh, terpacu. Kalau udah skripsinya udah bab berapa, kayaknya sama aja sih Oh gitu. gitu. Iya, Cuma yang ini lebih menantang aja yang kapan Oke. lulus gitu. Oke. Kayaknya kalian tuh suka hal-hal yang Menantang ya. menantang, challenging gitu ya. Oke. Lanjut Kak Bila, ambil Terakhir ya. enggak. Nanti ambil satu Oh. satu lagi selain ini enggak apa-apa. Nulis di Word atau Google Docs di Word. Karena Kenapa? Karena Word pun sekarang kan bisa auto save kan. Oh, Kayak iya. problem mahasiswa sekarang tuh milih Google Docs tuh kayaknya karena auto save gitu nggak sih? gitu. Kalau Iya. sekarang Word itu juga auto save ke OneDrive, terus juga marginnya lebih enak, terus bisa Mendeley, bisa dan Oh, iya, lain benar. sebagainya, itu fiturnya mendukung di Word. Iya sih, Oke, benar. Dan Eh, emang mungkin dia iya kalau docs itu lebih ke kalau Carkel nggak sih Kak? Jadi bisa Iya, betul. nambah-nambahin. Iya, Iya. betul. Kayak gitu. Tapi kalau ngerjain skripsi, ya Word lah ya. Oke. lanjut Kare, ambil Kare, satu lagi. terakhir. Terakhir nih. Lebih pilih dosen killer tapi jelas arahannya atau dosen baik tapi susah dihubungi. Susah. Lebih pilih dosen killer lah tapi Iya, jelas benar. arahannya gitu. Benar. Karena ini pengalaman juga, dospemku itu killer satu jurusan politik. Oh iya. Aku pilih biar beliau nggak jadi pengujinya. Oh, Begitu. oke. Oh, begitu. Oh, iya. Dan arahan beliau itu pasti jelas banget. Gitu. Paham. Jadi kita nggak bingung gitu ya Kak. Betul. Oke. Jadi kalau udah jadi dospem nggak bakal jadi dosen penguji. Gak bakal. Oke. Nah, itu emang dosen penguji dan pembimbing itu kan bisa milih Milih. ya, Kak? Itu kalau untuk dosen pembimbing itu bisa milih, tapi kalau dosen penguji biasanya dari jurusan akan menyiapkan. Oh, oke. Oke. Paham. Tapi kebijakan prodi deh kayaknya. Soalnya kalau Beda-beda. misalnya Ilkom, pembimbing dan penguji itu dapat dari tim KTA-nya gitu. Oh jadi masing-masing ya. Iya. Ini nggak bisa nggak bisa jadi tips ya. Oke. Lanjut Kak Bila, satu kartu terakhir. Lulus cepat tapi bingung kerja, atau lulus lama tapi udah siap kerja?
lulus cepat tapi bingung kerja sih kataku. Iya, Kalau aku disuruh bener. milih ya, soalnya ya udah yang penting lulus dulu, terserah Iya. habis itu mau istirahat juga nggak apa-apa kan. Ya yang penting tanggungannya udah Siapa tahu work from home gitu kan ya. Ya, daripada jadi donatur kampus kan. Iya, kayak Betul. aduh ini udah selesai tapi harus bayar UKT dulu. Terus-terusan ya. Kayak, nggak worth it gitu ya. Boleh dari Karya mungkin mengambil kartu. Ini lagi nih. Terakhir. Oke, terakhir. Oke. Ngerjain skripsi sambil galau atau sambil lapar sambil galau. Kenapa tuh Kak? Gak apa-apa sih, memang kehidupanku galau semua. Waduh Bu, nggak disangka-sangka ya, nggak Kalau disangka-sangka kalau ya. sambil lapar ngeri. Oh, Jujur takutnya asam nanti- lambung gitu ya. Nginut. Tapi kamu pernah dengar gak sih skripsi itu antara lagi jatuh cinta atau lagi galau segalau-galau? Belum. Dan aku memilih untuk jalur galau segalau-galau. Oke. Tapi itu beneran. Bener. beneran. Macu. Biar cepet selesainya tuh Iya. itu ya dua. Balas Iya. dendam ya, Kak, balas dendam ya. Dibanding ketika lagi nggak ada apa-apa. Gak ada Oke, apa. paham, Betul. paham. Kalau nggak positif banget, negatif banget. Iya. Oke, ini ekstrim ya. Oke, ternyata sangat amat membuka pikiran dan bikin harus memilih gitu ya, walaupun antara pilihannya emang antara sama-sama sulit atau sama-sama gampang gitu ya. Oke. Dan Oke. ternyata ya jawabannya Betty lah ya, beda tipis ya. Dan dari sini tuh aku jadi bisa menyimpulkan bahwa emang tiap orang tuh punya pandangannya masing-masing gitu loh. Betul. Dan di episode kali ini juga harapannya Fox di sana nih bisa lebih paham bahwa setiap pilihan tuh emang ada konsekuensinya masing-masing gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri ini semua gitu ya, walaupun skripsinya mungkin masih berlanjut, aku mau minta tips and trik kalian dalam menghadapi dilema-dilema sebagai mahasiswa akhir. Dan apa sih pesan yang pengen disampaikan untuk Fox di rumah gitu? Tips and trik dan pesan. Kalau tadi main kartu kan udah Karai dulu nih. Boleh. Kita ganti ke Kabila dulu. Kabila, ya. Oke, tips and trick. Kataku sebelum memulai skripsi itu pahami diri sendiri dulu. Oke. Gimana nanti targetnya, terus pilihannya. Mungkin ada teman-teman yang mau milih magang dulu, skripsinya bisa nanti gitu. Itu ya pokoknya tergantung pilihannya dia. Jangan ketika udah milih tapi terus dia ke trigger orang lain dengan tahap-tahapnya yang udah lebih maju apa gimana. Karena akan beda-beda ya Kak, Iya. walaupun kita se-circle gitu, tapi kan Betul. jalannya beda-beda, jadi sesuai sama diri sendiri. Pahami diri sendiri dulu. Kalau dari Karya gimana? Tipsnya, mulailah sekarang untuk menulis. Oke. Karena yang namanya skripsi, entah itu artikel atau skripsi yang berlembar-lembar itu, Mm-mm. butuh yang namanya kontinuitas menulis. Dan itu nggak bisa langsung belajar ketika semester 7 aja, Oke. atau mungkin semester 8, tapi jauh dari semester 1. Menulis harus jadi kebiasaan. Oke. Jadi bisa karena terbiasa ya Kak? Terbiasa. Oke, nah itu jadi tips and trick yang sangat berharga dan bermanfaat juga untuk kita terapkan ya. Betul, dan jadi tips juga buat kita berdua. Benar, Dan Fox. aduh. Sebagai mahasiswa yang tahun depan semester akhir kan ya, Ya. thank you Kak udah jadi skripsinya gitu. Ini aku lagi mulai untuk memahami diriku sendiri nih. Mulai dari mana ya cara memahami diri lagi cuma udah mikir aja dulu nanti ya. Iya. Gitu. Nah, tapi nggak terasa nih, Nay. Ternyata setelah kita udah ngobrol-ngobrol, terus udah main games, banyak banget insight yang kita dapetin dan aku yakin Fox juga dapetin. Yang pertama aku juga mengucapkan terima kasih nih kepada Fox yang sudah mendengarkan obrolan kita. Betul. Terus juga kepada guest kita ada Kak Rey, Kabila. Betul, terima kasih banget. Sharing-sharing sama Visit Talk ya, Tan. Betul. Dan buat semuanya kita ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih. Terus aku mau ngingetin ke Fox dan juga kakak-kakak ya, untuk stay tune terus. Karena Visit Talk itu selalu ada episode terbaru setiap bulannya. Benar Yang banget. menarik, mungkin sekarang menarik banget, besok menarik banget parah gitu. Nah, jangan lupa buat subscribe, follow, like, share, komen di YouTube-nya Visit Talk. Visit TV untuk khususnya di program, nontonnya di program Visit Talk begitu. Terakhir, Visit Talk ngobrol. Yuk.